Semangat pagi. Baik, balik lagi di channel saya Teknologi Senada. Gimana kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik saja. Jangan lupa tersenyum hari ini. Oke, dalam pertemuan kali ini yang kedua di Service Information System atau SIS untuk brand Caterpillar. Jadi kemarin di season pertama sudah kita jelaskan ya untuk awal pembukaan aplikasi sampai untuk penggunaan di Padbook. Kemudian untuk yang kedua ini kita akan mencoba untuk memberi gambaran di mana kita melakukan troubleshooting menggunakan Service Information System dari Caterpillar. Jadi seperti apa prosesnya dan cara kerjanya kita lihat saja di videonya. Oke, siap. Baik sahabat Teknologi Senada, untuk pertemuan kali ini kita akan sama dengan konten sebelumnya di Service Information System. Cuma kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk searching ketika unit itu mengalami error code. Ketika error code yang di unit keluar, seperti apa kita harus melakukan perbaikannya. Moga Pak. Ya, kalau error code kita bisa cari di basic search ini ya. Ini lebih cepat daripada di sini. Kalau pengalaman pemakaian di sini ini lebih cepat dia untuk mencari path, dan dia biasanya tidak semua error tercapture, dia tidak semua error bisa dilihat. Makanya lebih cepat kita cari di basic search. Nah, kemudian di basic search ini karena kita nggak nyari part number, kita nggak nyari di kolom pertama, kita nyari di kolom kedua, phrase ini ya, atau frasenya apa. Sebenarnya dia itu bisa mencari apa aja di basic search ini. Nah, kita masukkan aja kode errornya, misalnya event error 116. Nah, ini jangan lupa kita tulis N atau OR. Jadi ini logika aja ya. Kalau misalnya N berarti kita misalnya tulis di sini dan di sini, berarti dua-duanya harus terpenuhi. Tetapi kalau OR, salah satu syarat aja dari keyword yang kita masukkan bisa terpenuhi. Kalau saya biasanya tulis OR, kemudian kita bisa cari di sini apa itu yang kita cari, misalnya failure analysis atau engine news atau general information atau semuanya. Kalau kita mau cari semuanya, langsung aja kita klik search ini. Nah, kita klik search. Nah, ketika kita klik search, oh ternyata ada satu hasilnya, dia di kolom troubleshooting. Nah, ini kolom troubleshooting. Kita geser ke sini. Ini resultnya. Nah, dia akan ngasih dari general ya, dia nggak langsung ngasih ke E16 nya. Kita buka di sini. Nah, ketemulah ini huruf yang merah-merah ini dari huruf yang hitam, kan huruf merah ini. Kalau dilihat, nah, inilah yang kita cari dari lab. Event code for machine ECM. Ini error ID-nya atau EID-nya yang kita cari tadi, E116. Itu description-nya apa sih? Description-nya itu powertrain filter bypass switch close. Artinya filter powertrain, atau kita sering nyebut filter transmisi, bypass-nya itu sebenarnya close. Ini maksudnya sensornya yang close ya, tapi dia itu justru terbuka, dia nge-bypass. Nah, ini dikatakan possible cause and recommended response. Maksudnya apa yang menyebabkan description ini terjadi dan respon apa yang harus kita lakukan. Nah, yang menyebabkan adalah powertrain filter is plugged. Nah, ini maksudnya powertrain filter atau transmission filternya ini plugged, atau dia tersumbat ya, ada sumbatan. Nah, kemudian responnya apa yang kita harus respon? Check the powertrain filter. Nah, kita nanti lakukan pengecekan ketika dia memang ada sumbatan di situ ya, cepat-cepat kita ganti.
kira-kira seperti itu untuk cari untuk cari error ya. Begitu untuk cari error. Jadi gambarannya ini kita lebih gampang untuk nyari ya. Kalau perbandingan di brand Komatsu kan banyak yang menggunakan dengan hard copy atau shop manual ya, pakai buku, atau banyak juga di HP sih. Betul. Jadi sama-sama, cuma kalau di Caterpillar ini nggak ada pakai hard copy kayaknya. Jadi ada dia hard copy, cuman karena hard copy-nya dia kasih semua ya, hard copy-nya itu sangat tebal, nggak kayak Komatsu. Nanti bisa lihat hard copy-nya di akhir seksi. Nah itu tuh susah ya untuk kita lihat. Nah dari Caterpillar itu memberikan cara yang lebih mudah dengan SIS ini. Nah kita tinggal masukkan aja dia di mana. Misalnya ini tadi error 19 view level low. Ya kira-kira seperti itu. Kalau cari error di Caterpillar, unit-unit Caterpillar lebih mudah dengan SIS. Tapi jadi intinya kalau kita punya unit Caterpillar, kita juga harus punya SIS dan kita juga harus punya ET. Nah error kode ini kita lihat dari mana? Kita lihat dari downloadan ET, atau kita lihat dari monitor juga bisa. Jadi kalau punya unit Caterpillar tidak punya SIS dan ET itu repot sekali ya. Kita harus mengandalkan dealer setiap saat ini. ET ya, ET berarti sesi selanjutnya ini kita akan membahas tentang ET. Apa itu ET? Kita tunggu aja ya. Oke, makasih. Nah ini untuk hard copy-nya. Wih, seperti kitab hitam ini dengan ketebalan hampir 5 cm lebih. Ini sekitar mungkin 15 cm ya, dan ini volume 1 ini. Jadi dia ada beberapa volume, dia cuman powertrain aja. Nah, ini satu komponen ini seperti ini. ya, satu komponen sebesar ini. Makanya lebih praktis kita pakai SIS ya daripada buka seperti ini, sangat tidak. Belum dengan seri-seri yang lain ya ini. Ya, kayaknya ini serinya baru berapa ini kan? Ini untuk 777F yang prefixnya KDP 1 up. Berarti di bawahnya ini masih banyak juga ini yang. Ya betul. Kalau mungkin pakai 777D mungkin beda lagi. Ini untuk powertrain. Berarti kalau punya unit bermacam-macam seri kayaknya rak buku ini penuh dengan. Makanya kita dimudahkan di service information system ini. Nah ini kalau dilihat kayaknya belum kerja aja udah mumet ini. Iya, udah rasa-rasanya. Jadi sebagai perbandingan ya betapa mudahnya SIS itu untuk memberikan informasi kepada kita melakukan pekerjaan setiap harinya. Karena setiap hari kalau ada masalah, ketika kita punyanya buku setebal ini, apa yang terjadi? Silahkan dipikirkan masing-masing bagi yang mau membayangkan. Nah ini contohnya. Nah, ini bukan anak sekolahan lagi atau anak kuliahan lagi kalau kayak gini tuh. Iya. Mungkin itu ya untuk informasi SIS di sesi untuk pencarian error code dan apa yang harus kita lakukan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa senyum hari ini. Kurang semangat ini, kopinya belum ada. Oke, makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.